Apa yang membuat seseorang rela meninggalkan kenyamanan kota dan hidup di tengah hutan belantara? Kisah ini adalah tentang Butet Manurung, wanita luar biasa yang mengabdikan hidupnya untuk membawa pendidikan ke dalam rimba. Apa arti sebuah kelas jika tidak ada bangku, papan tulis, atau atap? Apakah pendidikan tetap bisa berjalan? Kisah ini adalah tentang seorang wanita yang memilih untuk mengganti gedung sekolah dengan rimbunnya hutan dan mengganti seragam dengan pakaian sederhana suku anak dalam. Inilah Butet Manurung, sosok di balik sekolah rimba yang perjuangannya membuka mata kita tentang arti sebenarnya dari mengajar dan belajar. Pada akhir tahun 1990-an, di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta, seorang wanita muda bernama Butet Manurung memiliki sebuah mimpi yang tak biasa. Ia tidak bermimpi tentang karir gemilang atau hidup mewah. Sebaliknya, ia tergerak untuk melakukan sesuatu yang berarti bagi masyarakat adat yang terasingkan dari dunia luar. Ia ingin membawa pendidikan ke tempat di mana sekolah adalah hal yang mustahil, ke dalam hutan-hutan di pedalaman Jambi. Pada tahun 1999, Butet memulai perjalanannya. Ia meninggalkan kenyamanan kota dan melangkah masuk ke dalam rimba. Ia memutuskan untuk tinggal bersama orang rimba, atau yang juga dikenal sebagai suku anak dalam. Awalnya, ia disambut dengan kecurigaan dan penolakan. Bagi suku anak dalam, orang luar seringkali membawa masalah dan penyakit. Meyakinkan mereka untuk menerima pendidikan, apalagi dari seorang wanita asing, adalah sebuah perjuangan yang sangat berat. Butet tidak menyerah. Ia tahu bahwa ia harus membangun kepercayaan terlebih dahulu. Ia tidak datang sebagai guru, melainkan sebagai teman. Ia belajar bahasa mereka, memahami adat istiadat mereka, dan beradaptasi dengan kehidupan di dalam hutan. Ia belajar tentang cara berburu, mencari makan, dan bertahan hidup di rimba. Perlahan tapi pasti, ia berhasil meruntuhkan tembok ketidakpercayaan yang begitu kokoh. Anak-anak orang rimba mulai mendekatinya, penasaran dengan apa yang ia lakukan. Perjuangan Butet bukan hanya melawan prasangka, tetapi juga melawan alam. Ia harus menghadapi kondisi hidup yang keras, penyakit, dan ancaman dari binatang buas. Namun, setiap hari, dengan bermodalkan buku dan pensil sederhana, ia mulai mengajar anak-anak di bawah pohon-pohon rindang. Ia tidak hanya mengajarkan membaca dan menulis, tetapi juga mengajarkan bagaimana menghitung, dan yang terpenting, bagaimana cara mereka bisa berinteraksi dengan dunia luar tanpa kehilangan identitas mereka sendiri. Tentu, ada banyak rintangan. Orang tua anak-anak seringkali melarang, menganggap pendidikan adalah ancaman bagi tradisi mereka. Bahkan ada saat di mana Butet harus berhadapan dengan tuduhan bahwa ia menyebarkan sihir atau pengaruh buruk. Namun, dengan sabar, ia terus menunjukkan bahwa pendidikan adalah alat, bukan penghancur tradisi. Dan keajaiban pun terjadi. Setelah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun perjuangan, Butet menyaksikan buah dari kerja kerasnya. Anak-anak yang dulunya buta huruf kini bisa membaca dan menulis. Mereka mulai memahami dunia di luar rimba dan mampu berjuang untuk hak-hak mereka sendiri. Mereka adalah bukti hidup bahwa pendidikan bisa menjadi jembatan antara dua dunia yang berbeda. Dari situlah, mimpi Butet tumbuh menjadi sebuah gerakan. Pada tahun 2003, ia mendirikan Yayasan SOKOLA, sebuah organisasi nirlaba yang berfokus pada pendidikan bagi masyarakat adat di seluruh Indonesia. SOKOLA kini tidak hanya beroperasi di Jambi, tetapi juga di Aceh, Kalimantan, dan berbagai daerah terpencil lainnya. Kisah Butet Manurung adalah cerminan dari semangat perjuangan yang sejati. Ia membuktikan bahwa untuk menggapai sebuah mimpi tidak perlu fasilitas mewah, melainkan cukup dengan hati yang tulus dan tekad yang kuat. Kisahnya adalah keajaiban hidup yang menginspirasi kita semua untuk tidak takut keluar dari zona nyaman, dan bahwa setiap orang, dimanapun mereka berada, memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan masa depan yang lebih baik. Jangan lupa, subscribe Hanya Cerita untuk kisah perjuangan, mimpi,
dan keajaiban hidup lainnya yang akan menginspirasi setiap langkahmu.